Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa semuanya. Bertemu kembali pada mata kuliah Kimia Farmasi. Adapun yang akan dibahas kali ini adalah mengenai salah satu metode titrasi, yaitu mengenai titrasi nitrimetri. Ya, dimulai dari pendahuluan. Jadi di sini titrasi nitrimetri disebut juga sebagai titrasi diazotasi. Jadi nanti kalau pernah mendengar tentang istilah diazotasi, itu sama halnya dengan titrasi nitrimetri. Jadi di sini dikatakan bahwa metode nitrimetri merupakan metode penetapan kadar secara kuantitatif karena memang titrasi merupakan salah satu metode kuantitatif dengan menggunakan larutan baku natrium nitrit. Jadi dikatakan sebagai metode nitrimetri. Metode ini didasarkan pada reaksi diazotasi, yaitu reaksi antara amin aromatik primer dengan asam nitrit dalam suasana asam, di mana ia akan membentuk garam diazonium. Jadi kata kunci dari titrasi nitrimetri ini yang pertama adalah larutan baku yang digunakan adalah natrium nitrit. Kemudian harus ada amin aromatik primer. Artinya apa? Sampel yang bisa digunakan untuk titrasi nitrimetri adalah sampel yang memiliki gugus amin aromatik primer. Yang ketiga adalah suasana harus dalam suasana asam, ya, di mana nantinya ia akan membentuk suatu garam yang dinamakan sebagai garam diazonium. Di sini dikatakan karena asam nitrit tidak stabil, maka diganti dengan natrium nitrit. Nah, mengapa harus digunakan asam nitrit? Karena tadi bahwa ketika melakukan suatu titrasi nitrimetri itu harus dalam keadaan asam. Tapi asam nitrit ini tidak stabil, sehingga digunakan natrium nitrit yang merupakan garam dari asam nitrit, dan sedangkan untuk membuat suasana asamnya kita menggunakan zat lain yaitu adalah HCl. Menurut pengertian, jadi nitrimetri adalah metode titrasi yang menggunakan natrium nitrit sebagai pentiter dalam suasana asam. Ya, tadi asam yang kita gunakan adalah HCl. Nah, pada suasana asam, natrium nitrit ini akan berubah menjadi asam nitrit. Nah, mengapa tadi tidak dilakukan asam nitrit langsung? Karena asam nitrit tidak stabil. Nah, kemudian asam nitrit ini akan bereaksi dengan sampel yang dititrasi membentuk garam diazonium. Apa perbedaan azo dan aza? Nah, kita lihat ya. Nah, ini menjadi dasar mengapa titrasi nitrimetri disebut juga sebagai titrasi diazotasi, di mana adanya gugus nitrogen, ya, adanya gugus nitrogen di luar gugus aromatik ataupun alifatik. Nah, sedangkan kalau aza, di mana nitrogennya ini berada pada cincinnya. Contohnya apa? Di sini adalah pirazol. Nah, seperti itu ya. Jadi ada perbedaan antara azo dan aza sehingga dinamakan titrasi diazotasi. Nah, ini dikatakan sebagai reaksi diazotasi, di mana reaksi diazotasi ini cenderung berjalan lambat dan titrasi ini dilakukan secara perlahan. Karena jika tidak ditambahkan banyak ya, jadi jika terlalu banyak ditambahkan, maka akan menguap sehingga nanti titik akhir titrasinya ini tidak akan terlihat. Nah, ini contohnya reaksinya di mana natrium nitrit kemudian ditambahkan HCl karena harus dalam suasana asam, ia akan berubah ya menjadi reaksi seperti ini. Nah, kemudian syarat dari reaksi diazotasi memang sangat bukan sangat ya, lebih rumit dibandingkan dengan reaksi titrasi lainnya karena ada beberapa persyaratan termasuk suasana seperti pH-nya harus asam, dan selain itu temperaturnya pun harus kita tentukan. Tidak bisa dalam temperatur ruangan, di mana suhu yang digunakan ini harus rendah ya, sekitar 15 derajat Celcius. Mengapa demikian? Karena
Jika suhu tinggi, maka garam di azonium ini tidak stabil dan akan terhidrolisis menjadi fenol dan gas nitrogen. Akibatnya apa? Nanti titik akhir titrasinya tidak akan terlihat, ya. Nah, selain itu, pada suhu tinggi, asam nitrit ini akan lebih cepat terurai, sehingga reaksinya ini tidak akan stokiometris, ya. Sehingga syarat dilakukannya reaksi diazotasi ini yang pertama adalah temperaturnya harus rendah, yaitu di bawah 15 derajat Celcius, dan yang kedua adalah dilakukan pada suasana asam. Selain itu, karena tadi sudah dikatakan bahwa reaksi nitrimetri berjalan sangat lambat sehingga diperlukan suatu katalis. Jadi katalis itu ditambahkan untuk mempercepat suatu reaksi terjadi. Nah, di mana katalis yang digunakan untuk reaksi nitrimetri ini adalah KBr atau kalium bromida. Ya. Nah, ini contohnya sampel. Jadi sampel ini dikatakan sebagai suatu zat yang dapat dititrasi dengan nitrimetri ini adalah pasti zat yang mengandung gugus amin aromatis primer, ya, atau zat lain yang dapat dihidrolisis atau direduksi menjadi amin aromatis primer. Maksudnya seperti apa? Jadi kita sudah mengetahui bahwa prinsip dari nitrimetri ini adalah suatu sampel yang memiliki amin aromatis primer. Ketika sampel kita memiliki gugus amin aromatis sekunder ataupun tersier, itu harus direduksi dulu, harus dihidrolisis menjadi amin aromatis primer. Nah, nanti hasil dari amin aromatis primer baru bisa digunakan sebagai sampel untuk titrasi menggunakan metode titrasi nitrimetri. Seperti itu ya, maksud dari penjelasan ini. Nah, kemudian penentuan titik akhir titrasinya seperti apa? Kita bisa menggunakan secara dua metode ya. Metode yang pertama bisa kita lihat dengan cara visualisasi. Kemudian metode yang kedua kita bisa melihat dengan cara elektrometri atau potensiometri di mana kita melihat ion ya, ion yang ada dalam sampel tersebut. Nah, berikut adalah penentuan TAT ya. TAT itu adalah titik akhir titrasi. Untuk nitrimetri, kita bisa menggunakan dua indikator. Yang pertama adalah indikator dalam, dan yang kedua adalah indikator luar. Perbedaannya apa? Indikator dalam adalah indikator yang ditambahkan pada saat titrasi sedang berlangsung. Jadi memang dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Sedangkan indikator luar, indikator yang tidak digunakan pada saat titrasi berlangsung. Jadi itu di luar. Jadi kita mengambil sampel apakah titik akhir titrasi sudah selesai atau belum dengan mengambil sampel tersebut. Ya. Di mana indikator dalam yang digunakan untuk titrasi nitrimetri ini adalah campuran antara tropeolin sebanyak 5 tetes dengan metilen blue. Nanti keduanya ini mengapa harus di dua gitu? Kenapa tidak hanya salah satu saja? Nanti akan ada penjelasan mengapa harus menggunakan tropeolin serta metilen blue. Nah, sedangkan untuk indikator luarnya kita bisa menggunakan pasta kanji ya atau KI, kalium iodida. Nah, ini adalah titik akhir titrasi menggunakan indikator dalam. Di sini dikatakan bahwa tropeolin 00 merupakan indikator asam basa yang berwarna merah pada suasana asam dan berwarna kuning bila dioksidasi oleh adanya kelebihan asam nitrit. Sedangkan metilen biru sebagai pengkontras warna sehingga pada titik akhir titrasi nanti akan ada perubahan warna ungu menjadi biru sampai hijau tergantung dari senyawa yang dititrasi. Jadi intinya indikator utama untuk titrasi nitrimetri adalah tropeolin, sedangkan metilen blue digunakan sebagai pengkontras warna ya untuk melihat perubahan apakah titik akhir titrasi sudah tercapai atau belum. Nah, kemudian ini masih tentang indikator luar ya. Yang tadi indikator dalam, yang sekarang adalah indikator luar, di mana yang digunakan adalah pasta kanji iodida atau kertas kanji iodida, di mana adanya kelebihan asam nitrit ini akan mengoksidasi iodium menjadi iodin sehingga adanya kanji ya atau amilum. Amilum itu kan komposisi dari maksudnya kandungan dari kanji ya.
ia akan menghasilkan warna biru dengan cepat. Nah, di mana indikator kanji ini akan peka terhadap kelebihan 0,05 sampai 0,1 mili natrium nitrat dalam 200 mili larutan. Jadi memang sangat peka untuk indikator luar. Nah, ini adalah reaksi yang terjadi ya, di mana kita lihat Ki ini nanti akan berubah menjadi I2. Nah, ini nanti akan memberikan warna biru. Di mana titik akhir titrasi ini tercapai apabila pada penggoresan larutan yang dititrasi pada pasta kanji iodida akan terbentuk warna biru dengan segera. Ya, seperti itu. Kalau tadi untuk indikator dalam, kita bisa melihat warna ungu, biru, sampai ke hijau-hijauan, sedangkan untuk indikator luar itu berwarnanya warna biru. Ya. Nah, ini kita bisa lihat dengan menggunakan pasta ya, ini bukan kertas ya. Ini contohnya adalah pasta kanji yang memang titik akhir titrasi dari suatu sampel tersebut sudah tercapai. Nah, warnanya seperti ini, ungu ke hitam-hitaman ya, bisa dikatakan juga seperti itu. Nah, kemudian indikator dalam apa kelebihan dan kekurangannya? Mengapa kita harus menggunakan dua indikator? Indikator dalam ini tadi sudah disebutkan ya, indikator yang dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Penggunaan indikator dalam ini mempunyai kelebihan dan kekurangan, di antaranya kelebihannya ini ya kerjanya sangat cepat dan praktis karena kita tinggal menunggu apakah terjadi perubahan warna atau tidak ketika titrasi sedang berlangsung. Kemudian dapat dilakukan pada suhu kamar. Jadi tidak ada perlakuan khusus untuk menggunakan indikator dalam. Namun indikator dalam ini ada kekurangan, di mana penggunaan indikator dalam ini hanya terbatas untuk beberapa zat saja. Dan untuk penggunaan zat lain biasanya memang ada beberapa zat yang tidak peka dengan menggunakan indikator dalam. Nah, ketika zat tersebut tidak peka menggunakan indikator dalam, kita bisa menggunakan indikator luar untuk mengetahui titik akhir titrasinya. Sedangkan indikator luar, ia digunakan di luar Erlenmeyer. Kelebihannya untuk beberapa zat lebih tepat dipakai karena perubahan warna lebih jelas dibandingkan dengan indikator dalam. Namun kekurangannya memang tidak praktis ya. Kita harus menggunakan pasta kanji ataupun kertas kanji ya. Kemudian terlalu sering menotol ketika kita menggunakan suatu sampel, ketika ditotolkan apakah kita mengetahui titik akhir titrasi sudah didapat atau belum. Semakin banyak penontolan, semakin sedikit nanti sampel yang akan kita gunakan untuk titrasi dan itu nanti terbuang ya. Dan selain itu menggunakan indikator dalam pun harus menggunakan suhu yang telah ditentukan. Jadi tidak bisa menggunakan suhu kamar, ia hanya bisa menggunakan suhu di bawah 15 derajat Celcius. Nah, tadi dengan menggunakan visualisasi, kemudian titik akhir titrasi pun bisa kita gunakan dengan menggunakan elektrometri ataupun potensiometri. Nah, di mana untuk elektrometri ini kan menggunakan ion ya, jadi harus ada elektroda, di mana elektroda yang digunakan ini adalah elektroda platinum atau elektroda natrium, di mana titik akhir ditandai dengan terdepolarisasinya elektroda tersebut sehingga adanya perubahan jarum petunjuk ya pada galvanometer. Jadi kalau galvanometer itu kalau ada arus ia akan berubah, di mana nanti galvanometernya itu dia akan berubah tempat dan tidak kembali ke tempat semula. Itu adalah titik akhir titrasinya. Nah, ini reaksi, misalkan ada pertanyaan, apakah katalis perlu digunakan ataukah tidak usah pun tidak apa-apa? Jadi memang tidak apa-apa katalis tidak digunakan, tapi nanti hasilnya tidak akan secepat ketika menggunakan katalisator. Nah, di mana reaksi dengan ini tanpa KBR ini akan menunjukkan reaksi seperti ini ya, di mana natrium nitrit dalam suasana asam kemudian akan berubah menjadi HONO, kemudian nanti adanya suatu sampel ya berupa amin aromatis primer di sini, ia akan berada pada suasana asam dan kemudian akan terjadi tautomerisasi ya atau tautometri dan akan membentuk suatu garam diazonium. Nah, sedangkan untuk penambahan KBR
ia nanti akan, berikatan terlebih dahulu HONO-nya dengan KBr. Nah, nanti akan berubah menjadi garam diazonium dan memang ini bersifatnya lebih ke, reversible ya, irreversible, jadi tidak bisa berubah kembali, seperti itu. Jadi memang penambahan KBr bisa tidak dilakukan, tapi nanti resikonya adalah, suatu reaksi akan berjalan lebih lambat, ya, reaksinya sangat perlahan. Nah, kemudian fungsi penambahan HCl ya, mengapa harus dalam suasana asam? Karena fungsi yang pertama adalah ia untuk melarutkan zat. Ya, tadi kita tahu bahwa amin aromatis primer dia akan bereaksi dengan HCl. Kemudian untuk melarutkan natrium nitrit menjadi H0N0 ya, kemudian akan membentuk garam diazonium. Jadi ketika tidak dalam suasana asam, maka reaksi diazotasi tidak akan terjadi sehingga garam diazonium tidak akan terbentuk seperti itu. Nah, ini adalah interaksi natrium nitrit dengan indikator ya. Apabila sampel telah bereaksi semua dengan natrium nitrit, maka natrium nitrit ini akan bereaksi dengan indikator. Ya, di mana indikator yang digunakan adalah tropeolin 00. Nah, ini adalah interaksi dengan indikator luar, di mana kita tahu bahwa nanti Ki ini karena adanya HONO akan berubah menjadi iodin, dan ketika iodin ia bertemu dengan amilum, ya ini amilum, maka akan terjadi suatu kompleks yang warnanya adalah biru menjadi ungu. Jadi perubahan indikator luar ini karena adanya perubahan iodin dan HONO dari suatu sampel sehingga nanti akan menunjukkan suatu perubahan warna menjadi warna ungu ya. Tepung kanji kan berwarna putih, jadi ketika ditambahkan sampel nanti akan berwarna ungu karena adanya kompleks iodin dengan amilum ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan karena memang dalam melakukan reaksi ataupun titrasi nitrimetri ini harus, memperhatikan beberapa hal ya. Yang pertama adalah suhu, tadi sudah dikatakan ya, suhu harus di bawah 15 derajat Celcius. Karena bila suhu tinggi, garam diazonium akan pecah, akan menjadi uap NO, dan hasil tidak akurat. Ya, bila menggunakan indikator dalam suhunya tidak harus 15 derajat Celcius, tetapi harus tetap dijaga supaya tidak terlalu tinggi. Kemudian yang kedua, penetesan natrium nitrit dari buret jangan terlalu cepat, karena pembentukan garam diazonium memerlukan waktu yang lama. Bila penetesan terlalu cepat, maka HONO belum bereaksi dengan sampel, sehingga apabila hal ini terjadi, begitu diteteskan dengan indikator luar akan menimbulkan warna biru langsung atau dikatakan sebagai false positif ya. Sebetulnya dia tidak positif, tapi hasil menunjukkan warna biru yang cenderung dia mengarah kepada hasil positif dan itu menunjukkan hasil yang tidak akurat. Jadi harus dilakukan secara perlahan untuk dia reaksi diazotasi atau reaksi titimetri ini. Dan yang lainnya, pH harus asam ya. Karena apabila keasaman kurang, maka titik akhir titrasi ini terlihatnya tidak akan jelas dan garam diazonium yang terbentuk tidak akan sempurna. Karena garam diazonium tidak stabil pada suasana netral atau basah sehingga bila dia dalam keadaan suasana basah, justru ia akan terbentuk suatu fenol sehingga titik akhir titrasi tidak akan terbaca. Ya, jadi harus diperhatikan 3 hal yang tadi sudah dikatakan. Nah, kemudian dalam pemakaian katalis, ya tadi sudah dikatakan apakah harus digunakan katalis ataukah tidak, ya jawabannya boleh dilakukan ataupun tidak. Tetapi apabila tidak ditambahkan KBR, maka suhu harus di bawah 15 derajat Celcius. Dan bila menggunakan indikator luar, hati-hati pada reaksi titik akhir palsu, yang tadi ya, false positif, di mana titik akhir dicapai bila saat digoreskan pada pasta langsung terbentuk warna biru. Jadi jika terbentuk warna birunya lama, misalkan menunggu beberapa detik, itu belum mencapai titik akhir titrasi. Ya. Nah, ini dikatakan bahwa hal ini bisa terjadi karena oksidasi udara atau garam diazonium yang bereaksi dengan kalium iodida. Jadi memang adanya oksidasi itu sangat mempengaruhi proses ataupun titik akhir titrasi dengan menggunakan indikator luar.
Nah, ini adalah fungsi penambahan kadar KBR ya. Yang pertama adalah untuk katalisator dan yang kedua adalah untuk stabilisator. Perbedaannya adalah untuk katalisator ia dapat mempercepat reaksi diazotasi. Sedangkan untuk stabilisator adalah untuk mengikat NO2, untuk mengikat senyawa nitrit ya, yang mencegah penguapan HONO karena memang senyawa ini ia sangat mudah sekali menguap. Nah, ini adalah zat yang dapat digunakan untuk reaksi nitrimetri di mana harus amin aromatik primer ya, di mana contohnya adalah obat-obatan misalkan golongan sulfa, kemudian benzokain. Nah, itu zat-zat yang bisa digunakan untuk titrasi nitrimetri. Nah, contohnya bagaimana jika sampel yang saya punya ataupun yang ingin saya uji adalah amin aromatik sekunder. Nah, caranya adalah dengan cara menghidrolisis terlebih dahulu menjadi amin aromatik primer. Contohnya apa? Paracetamol, kemudian phthalazone. Nah, itu harus dilakukan hidrolisis. Ya. Lalu bagaimana untuk yang nitroaromatik? Nah, untuk yang nitroaromatik justru harus direduksi dulu. Contohnya adalah chloramphenicol. Nah, kita lihat ya ini contohnya. Ini benzokain, ia merupakan amin aromatis primer. Jadi ia bisa diuji secara langsung, ya. Kemudian ini acetaminophen, ia amin aromatik sekunder sehingga harus dihidrolisis. Dan ini chloramphenicol, ya, ia merupakan gugus nitroaromatik. Jadi ia harus dilakukan reduksi terlebih dahulu. Ya, jadi intinya kalau dia amin aromatik sekunder harus dihidrolisis, sedangkan kalau gugus nitroaromatik ia harus direduksi seperti itu. Nah, berikut ini adalah sampel-sampel yang bisa digunakan untuk pengujian dengan titrasi nitrimetri. Contohnya adalah pirimetamin, kemudian benzokain, lalu asam aminosalisilat, prokain, prokainamid, dapson, lalu sulfat drugs, ada sulfoksinil sulfatiazol dan ada golongan sulfa lainnya ya seperti itu. Jadi banyak sekali sampel yang memang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk metode titrasi dengan menggunakan nitrimetri ya. Nah, ini contohnya ya, bagaimana dalam keadaan dingin, apakah kita harus masuk kulkas ya? Tidak perlu. Kita bisa menggunakan es batu ya, es batu yang dimasukkan ke dalam suatu baskom. Nah, nanti Erlenmeyernya kita simpan di dalam baskom tersebut. Jadi tidak perlu apakah AC-nya harus didinginkan ya. Karena memang suhu ruangan misalkan 15 biasanya di dalam Erlenmeyer itu dia lebih tinggi, bisa saja lebih tinggi ya suhunya. Jadi kita menggunakan es batu untuk menjaga agar suhu yang kita inginkan yaitu di bawah 15 derajat Celcius ini tercapai. Nah, ini semoga dapat dipahami ya, di mana adanya penambahan indikator propiolin 00 dan metilen blue ini akan mengubah larutan yang awalnya tidak berwarna menjadi berwarna ungu. Dan di mana larutan standar berubah dari ungu ke biru terang setelah dititrasi oleh natrium nitrit. Nah, ini adalah inti dari warna apa yang nanti akan dihasilkan ketika dilakukan proses titrasi dengan menggunakan nitrimetri. Ya, mungkin sekian ya penjelasan dari saya mengenai metode titrasi, yaitu titrasi nitrimetri ataupun titrasi diazotasi. Semoga apa yang saya paparkan dapat dimengerti dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Selanjutnya adalah materi mengenai praktikum. Ya, jadi praktikum saat ini karena kita membahas metode nitrimetri, Anda sudah membagi kelompok, ya, masing-masing kelompok mencari jurnal tentang penentuan kadar suatu obat dengan metode titrasi nitrimetri. Kemudian jurnal tersebut nanti dilampirkan dan tugas Anda adalah membuat PowerPoint ya. Tugas Anda adalah membuat PowerPoint dari jurnal tersebut. Syarat jurnal tersebut adalah yang pertama, jurnal tersebut harus berbahasa Inggris. Ya, jadi dari jurnal internasional, bukan dari skripsi ataupun bukan dari jurnal nasional. Kemudian Anda bahas dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam bentuk PowerPoint. Nanti akan saya sisipkan tugas dalam Google Classroom di mana
Yang harus Anda lampirkan adalah jurnalnya, kemudian yang kedua adalah PowerPoint-nya. Masing-masing kelompok hanya perlu mengirimkan perwakilannya saja, jadi tidak perlu semua anggota mengirimkan. Ya, mungkin sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku, pemberi materi di sini mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.